marketingkan dia. Ya, tadi kan sebelum saya naik kan ada yang bahas tadi sih itu. Ya, begitu kira-kira udah. Ya, itu tanggapan saya ya. Saya tanggapan saya selalu begitu. Barang siapa yang mengulang-ulangi namanya di sini, ya sudah, kalian termasuk bagian marketing gitu loh. Makanya nggak usah dibahas. Kalau saya, fenomena ini bagi saya ada hikmahnya. Allah mempertontonkan kepada kita betapa pada dasarnya mereka memiliki kebencian. Kalian lihat saja di typingan dia, apa komentar-komentar Kristen di situ. Maka dari situlah kita bersyukur bahwa untunglah kita mayoritas. Gitu ya. Bersyukur kalian kalau kita mayoritas. Seandainya mereka yang mayoritas. Terbayang kalian bagaimana keadaan kita. Ini. Jadi saudaraku, abangku roh kebenaran, Imam Syafi'i itu mengatakan begini, barang siapa yang menasihati orang lain di depan tempat ramai, itu bukan menasihati sebenarnya. Makanya takut nih. Kalau ada orang, saya mau nasihati nih, janganlah bahas itu. Itu salah caranya. Kita kalau memberi nasihat itu di belakang. Ya, nah kenapa beda bang? Kecuali bertarung seperti saya tuh bertarung bang. Saya berhak mempertontonkan kebodohan orang yang ngaku Islam. Kalau dia itu mengklaim dirinya adalah ustadz misalnya, tapi dia bicara tidak sesuai agama, saya diizinkan loh mempermalukan dia depan publik. Saran. Iya, nggak apa. Tapi kan abang kalau kita ulangi terus kita bahas dia terus kan? Nggak apa-apa. Iya kan saya bilang, selagi abang masih mengucapkan nama dia, kita sudah membahas dia berkali-kali nih dari tadi nih, nggak berhenti kita. Iya, ya udah beres Uni ya. Terima kasih Uni buat waktunya. Teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman ya. Kalian tahu kan bahwa dunia sosial media itu cara marketing terbaik adalah dengan mengulang-ulang. Repost. Itu. Jadi mari kita tahu kalau komal-komalnya Islam ini tempat kita kajian edukasi Islam. Prioritas kita itu apa? Siar Islam. Yang kedua apa? Komparasi. Yang ketiga apa? Mempertontonkan kebodohan orang-orang yang memang memilih untuk bodoh. Supaya tidak ada orang yang mengikutinya. Itu boleh kok. Kita asal tidak mengolok-olok orang jahil ya. Beda ya. Orang jahil itu kan orang-orang yang memang tidak tahu. Dan kita berdosa mengolok-olok mereka. Tapi kalau mereka penyesat, mereka yang meminta diolok-olok, ya saya menganggap itu perang aja. Memang mereka pengen ditabok gitu. Itu kan kita innama a'malu binniyat. Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan niat kita gitu loh. Kayak tadi itu pendeta naik misalnya. Kok naik lagi nih si King nih. Nah ketika pendeta naik dia berbohong. Kebohongan itu harus kita berangus, kita hentikan. Kenapa? Kita diperintahkan mencerdaskan anak bangsa. Salah satu cara mencerdaskan anak bangsa adalah dengan tidak membiarkan kebodohan dan pembodohan. Gitu. Apalagi ini komalnya kan kita tahu, ini komal diskusi lintas agama. Saya sudah bilang berkali-kali, kawan-kawanku muslim, komal diskusi lintas agama itu ibarat ring tinju. Siapapun yang masuk ke ring tinju, niatnya baik atau buruk, tetap kena tabok. Sekali lagi saya katakan nih, benar nggak Jimen? Betul. Yang namanya ring tinju itu, niatnya mau ngasih minum pemain, ketabok. Orang lagi bertinju kok didatangin. Serius itu. Makanya berkali-kali saya bilang, kawan-kawan muslim, kalau hanya sekedar menyapa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkannya ya memberi masukan dan itu nggak apa-apa. Tapi di belakang layar aja. Kan ada Iqbal ini kan ada DM. Itu loh. Kenapa? Nanti kalau itu sama kayak ketabuk nanti. Paham ya? Saya soundingkan ini terus loh. Ayo yang muslim, pahami kami di sini ngapain. Kami di sini bukan buat gaya-gayaan. Kami di sini kita sudah masuk perang argumentasi. Kita sudah masuk ke wilayah perang argumentasi. Ini zona perang ini, perang argumen ini. Ya. Nah, kalau udah perang argumentasi, tidak perlu kami dibantu kalau kalian itu bukanlah orang yang lebih ini gitu loh. Biarkan kami yang berperang. Mau bonyok-bonyok kami di sini. Ya, seperti itu. Ya, halo Sinaga Bono. Tapi terima kasih atas saran dan masukannya buat saudara-saudara muslim ya. Semoga kami bisa mengimplementasikan itu dan mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Halo Sinaga Bonor. Halo Sinaga Bonor. Halo Zon, minta naik, ada apa? Tunggu, Sinaga Bonor dulu. Halo Sinaga Bonor. Halo Sinaga Bonor. Oke, turun.
Zon minta naik, saya jambak, turun. Bagus, terima kasih ya. Minta naik, dijambak malah turun. Belum jadian udah putus ya. Jangan begitu. Dinaikin malah turun. Mau karep mau piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Pasir Putih. Bang Iqbal, mohon izin Bang Iqbal, saudaraku. Iya, Bang Pasir Unik. Putih. Ya. Saudariku Bang Jemen, saya hanya masalkan jangan kendor Bang. Jalankan terus, jangan menghiraukan apapun. Kami di belakang kalian. Ya. Gaskan nyawa, dibayar nyawa kalau bisa. Kalau dibayar nyawa. Jangan kasih kendor. Gaskan Bang Iqbal. Allahu Ya, Akbar. Bang Pasir Putih. Indonesia selalu ini. Ya. Siap Bang, terima Bayar kasih. nyawa. Islam tidak pernah mundur Bang. Siap. White Sky. White Sky. With the sky. Turun ya. Ini pendeta nih, Parlin. Halo Pak Parlin, silakan Pak Parlin. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Parlin, Pak Pahan. Selamat datang di Komal Islam. Di Komal tempat kita mengedukasi tentang keyakinan dan keimanan, di mana kalian yang awam boleh bertanya, kalian yang berilmu boleh menyatakan sesuatu atau mengedukasi, tapi kami tanggapi. Silakan Pak Parlin. Monggo Pak Parlin. Pak Parlin. Pak Parlin. Pak Parlin. Dimit dulu ya Pak Parlin kalau nggak ada suara Pak. Ada musik soalnya Pak. Ya ini Zon, silakan Zon. Kalau seandainya nggak bisa naik, Ya. jangan paksa naik dulu. Oke, selamat siang. Selamat siang Zon. Muslim dan Saya Muslim. mau nyambung lagi. Saya Katolik, Kristen Katolik. Oke. Ya, ada apa saya gerangan ke ingin- atas? Saya ingin melanjutkan lagi itu kata Bible 03 tadi. Itu tentang Lukas ayat 3:23 itu tuh. Iqbal. Mau lanjut Tony. lagi? Ini ada yang mau melanjutkan materi sama Iqbal nih. Ya, kenapa Bang Zon? Gak apa-apa, Samuni sama aja. Itu Lukas berapa? menyangkut dengan Lukas, Injil Lukas ayat 3-23 itu tuh. Lukas pasal Lukas. 3, pasal 3 nomor 23. Buka kamera Pak Zon, buka kamera Pak. Kalau mau berdebat sama saya, buka Saya ini- kamera Anda, buka kamera. Saya ini lagi di tempat kerja lah. Apa-apa Pak, gak apa-apa lah, santai-santai kita. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Apa yang mau ditanggapi di sini, Pak? Ya, itu berbicara tentang apa, Pak? Oh, nanya. Kirain menanggapi. Ya, Oh. saya menanggapi dulu. Saya ingin Loh. tanya kembali dulu. Oh, gitu. Uni masuk, Dek. Ya. Masuk gak apa-apa. Setahu saya, kalau kita bicara tentang tekstual dan kontekstual, itu berbicara tentang pandangan orang tentang silsilah Yesus, bahwa dia ternyata anak kandung Yusuf. Karena saya ingin tanya kata Bible tadi itu. Oke, lanjut Ibal. Itu berbicara tentang apa? Injil Lukas berbicara tentang dulu. Ya, kalau Ayat bikin itu emot-emot membuktikan. ketawa, Iya, Bang ini Zon, bukan ya. diskusi. Ya, sabar saudara, sabar. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan wahyu yang datangnya dari Tuhan. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan firman Tuhan. Tetapi yang dituliskan oleh Lukas itu adalah firman manusia dan wahyu manusia. Poinnya adalah menurut anggapan orang. Nah, itu. Lanjut, silakan Pak. Oke, saya tanggap ya. Ya, Itu silakan. berbicara tentang silsilahnya Yesus Kristus.
Betul. Nah, berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, itu Injil Lukas itu menceritakan kembali kepada orang yang belum memahami, yang belum tahu. Tahu dari mana tentang Lukas? silsilahnya Yesus Kristus. Nah, Lukas tahu dari mana? Lukas kan itu muridnya Yesus. Ya, tahu dari mana dia? Nah, yang berbicara itu dari Matius dulu. Matius berbicara tentang silsilah. Pak, Bapak lagi bahas Lukas, Pak, sama si Iqbal. Kok Bapak bawa Iya, Matius? sebelum kita ke Lukas kan Matius sudah menjelaskan di ayat 1 berapa itu tuh? Nggak ada Sudah kaitannya, menjelaskan Pak. silsilah. Di Lukas pasal 323 itu beda. Anda Iya, membahas dengan kan Iqbal itu, di Lukas 323. Matius 11 itu beda lagi, Pak. Itu silsilahnya yang Bapak ini kirain Bapak mau menanggapi Iqbal dengan Itu baik dan kan benar berbicara, tadi. dengar. Itu anggapan orang itu berbicara Yusuf anaknya Eli. Dengan Iqbal aja biar enak tuh. Monggo Eli deh, itu lanjut anaknya deh. Matan, bukan seperti itu. Kalau tanggapan abang ini seperti itu sudah salah besar, tidak sesuai dengan pemahaman kami orang Pak, Kristen. Anda ngerti nggak yang disampaikan Iqbal tadi? Halo, ya. Saya Lanjut deh, Ya, lanjut Pak deh. Zon, saya apa paham Pak Zon? Ada apa itu saudara? kan Ada apa? tanggapan orang. Anda kenapa saudara? Anda Bukan, saya ingin hanya itu ingin memahami saya seperti itu. Ya, cool. Pemahaman saya karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang kepada Lukas, maka Lukas menjelaskan lagi tentang hal itu silsilahnya Yesus. Seperti Saya itu. tak tanya itu, yang saya bahas tadi sama Tadi orang kan, sebelumnya abang, sebelum Anda. sebentar. Tada abang, sebentar. Abang tadi menjelaskan anggapan orang. Betul. Nah, anggapan orang itu tanggapan orang. Nah, tanggapan orang itu yang belum mengetahui dan memahami silsilahnya Yesus Kristus. Lalu dia tahu dari Kembali ke laptop, Pak. Kembali ke laptop. kembali ke laptop, cool. Ini cool. Jelasin. Sudahlah, tada. Ini pemahaman. Tidak. Sebenarnya. Sebentar, jadi begini. Nah, Yang saya bahas sebelumnya adalah saya membahas tentang definisi kitab suci, ya kan? Kitab suci menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar artinya adalah wahyu Tuhan yang dituliskan, wahyu Tuhan yang dibukukan. Maaf, sahabat. Saya Yoni. mendengar menonton tadi dengan King siapa itu tuh abang berbicara anggapan orang yang saya Iya, sebentar, belum selesai, belum. Tabak, bukan. Jangan dibahas yang lain. Saya mau anggapan orang itu seperti apa? Apa sih, Kul? Adakah orang lain bertanya? Apakah ini macam mana? Saya pun tak tahu lah. Coba Sebentar, apa- kita kembali ke laptop orang dulu. Seperti apa? Yoni, Iya, apa nih? bentar Bukan, Iqbal. kalau- Pak, Yoni. Bapak izin Pak. Bapak kesini ini mau memberi penjelasan kepada Iqbal atau ingin mendapat penjelasan dari Iqbal? Bukan, saya bukan memberi penjelasan, saya mau tanggapi apa yang dikatakan Iqbal tadi. Anggapan orang itu seperti apa? Makanya saya mau sampaikan Iqbal itu anggapan orang seperti inilah. Bapak ngerti nggak Injil Lukas? Pak, Bapak duduk dulu Pak. Bapak duduk, coba biar enak Pak. Iya, Kalau Bapak Pak, jalan gitu kita cuma lihat lubang hidung Pak, nggak enak. Oke, sebentar. Nih, sebelum Bapak lanjut dengan Iqbal, Bapak mengerti tidak? Iqbal ini mengatakan ciri-ciri kitab suci. Waduh, rempong kali Bang. Terus lanjut. Wah, nggak nyaman kali pakai gini, pakai dikacangin kita Pak. Lanjut. Nah, Bapak dengerin dulu. Enggak, berkali-kali iya, tapi takut. Saya dengar pakai Iya, ini. terkadang kalian tidak mendengarkan aja. Kadang kalian mendengarkan aja kalian nggak paham. Si Iqbal mengatakan. dengar ini. Nah, itu buktinya Bapak nggak ngerti itu kita ngomong. Apa tuh, boleh? Bukan kan cerita sampaikan sudah. Saya lagi menjelaskan biar Bapak tuh ngerti Iqbal tuh ngomong apa dari tadi. Saya dengar. Iqbal itu sedang menunjukkan kepada kalian umat Kristen bahwa kitab kalian tidak pantas dikatakan suci. Kenapa? Karena kitab kalian itu menyalahi kaidah kitab suci. Kaidah kitab suci yang pertama adalah haruslah perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Nah, ternyata di kitab kalian ada anggapan orang yang bukan perkataan Tuhan.
Anda pakai handset tapi ketawa ketika dijelasin. Kembali ke Kecuali laptop. kalau kecuali kok ketawanya ganteng nggak apa-apa. Aku juga Balik seneng ke nengoknya. laptop. Tapi ketawanya bikin aku nggak nyenyak tidur gimana ini? Uni mau sholat nggak jadi sampai. Mau sholat aku gara-gara dia naik tiba-tiba ngajak kita naik mobil dia. Kita ngomong sama dia lagi muter-muter kaset dia kan. Nyebelin Pak, muka Bapak tuh nyebelin. Muka Bapak nyebelin. Lucu juga. Tapi lucu Bapak ini. Arwana ini. Ayo. Anak, ayo. Kajon. Udah sholat dulu lah aku. Sholat nih. Berdosa. Ikan. Nanti kalau ikut kami yang Uni berdosa jangan. Dosa aku gara-gara kalian tuh. Biar aku sama Jimen aja. Dosa udah. Cool. Cool. Gak fokus dia. Kau naik marah-marah sama aku bingung, weh. Kau mau Tanggung jawab orang Iqbal. Lukas ayat 3. Pak. Buka mute. Nggak dengar Bapak. Buka mikrofonnya, Pak. Buka mikrofon. Jangan kejutan. Oke. Bapak kenapa? Bapak tidak terimanya di bagian mana? Bukan yang saya tidak terima tadi abang sampaikan dengan abang Kinki itu anggapan orang. Anggapan itu anggapan Tuhan atau anggapan manusia biasa? Anggapan manusia biasa. Anggapan manusia biasa kalau menurut saya, pemahaman saya, orang lain yang belum memahami dan belum mengetahui silsilahnya Yesus Kristus. Lalu kenapa dia di situ? Kalau dia tidak paham, kenapa dia memberikan keterangan sehingga itu dituliskan oleh Lukas? Lukas, abang, Lukas itu menjelaskan kepada orang itu yang anggapan Yesus itu silsilah Yesus tak ada benar. Tak nyambung itu, tak nyambung. Nyambung macam mana? Lukas menceritakan kepada orang itu. Lukas itu menceritakan. Lukas itu menceritakan. Lukas kan ada murid Yesus. Lukas kan saksi mata murid Yesus. Nah, Lukas menceritakan kepada orang itu yang tidak Pak, Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Lukas apa? Lukas yang mana bukan murid Yesus? Itu Lukas dokter. Berarti Lukas dari Hong Kong yang bukan murid Yesus. Kasihan Pak John ini, kasihan. Bukan kasihan, apa sih? Kasihan apa? Pemahaman kami seperti ini. Pemahaman ikut seperti apa? Tidak bisa seperti itulah. Pak John. Lanjut, Abang, sampaikan saja. Oke. Pak John, yang Bapak ketahui. Saya posisi kerja, saya mesti melanjutkan kerja saya. Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Nah, dari 12 murid Yesus yang disebutkan oleh Yesus, ada nggak nama Lukas? Woi, gue ngomong sama kamu, woi, hantu. Mana? Itu saudara-saudara. Tadi kau katakan ini, ya. Tadi kau katakan kalau Lukas itu murid Yesus. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Dikacangi juga. Pacing. Kau ngomong lanjut, orang ngomong tak kau dengar. Buka mute-mu. Jangan merokok, Pak. Nampak nanti di pelanggaran kita. Buka mute dulu. Nggak masalah, bilang nggak apa-apa merokok. Nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa.
Ya buka mute dulu, buka mute, dibuka mute, mic dibuka mic, kau termute itu. Nah sudah, ya lanjut silakan. Abang tadi kan jangan merokok, abang juga merokok, saya juga merokok lah. Ya apa-apa, saya temani. Ya. Itu, tadi misalnya saya kan temani abang udah lanjut. Kau tinggal di mana Bang Jon? Bang Jon tinggal di mana Bang Jon? Saya di Malaysia ini sambil kerja, Apa tak kelihatan? Ya sudah, tak apa-apa, tak usah ditunjukkan, tak usah ditunjukkan, tak apa-apa. Saya kerja, saya posisi kerja ya. Ya. Ya sudah. Oke, kembali. Lanjut. Kedatangan artis kita ini teman-teman. Lanjut sudah. Kedatangan artis kita ini. Lanjut saja tapi dia pergi. Pak John Arwana namanya ini. Lanjut saja tapi dia menghilang. John. Kacau kau. Lanjut. Apa lanjut? Kau nggak dengarkan kami kok. Oh ya, oke. Saya mesti melihat kerja juga mah. Oke. Gini, tadi Pak John bilang kalau Lukas itu murid Yesus, betul? Betul tidak? Betul. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Ada. Di mana sembarangan? Mana? Gak ada cowok. Kok sembarangan? Tak ada nama Lukas. Kamu bilang kan tak ada? Iya tak ada, kenapa kau bilang ada, kau ngarang lagi? Aduh. Kacau kau John. Iya. Gak ada John. Gak ada. Kalau tidak ada, coba abang tunjukkan data supaya saya tahu. Kalau tidak ada, silakan saya Jimen. cuma percaya ngalir saja abang. Seperti silakan itu. Ya ini ditunjukkan sama temanku nih. Kau lihat ya, kau simak. Sembarang kau John. Gak ada itu Lukas murid Yesus. Lanjut. Ya. Ya. Ini Pak, dengarkan baik-baik ya Pak. Ini Pak John, sebentar. Pak John, tuh. Matius 10 tuh, Matius 10 ayat 1 coba. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, ya. Dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes, ya, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, ya, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, ya, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Mana Lukas? Tak ada Lukas itu. Sabar baru kau kabur, kucul kau John. Aduh. Tak ada Lukas. Kau mengarang aja kau tukul.
Aku asik-asik baring. Kau cari-cari lagi. John, pingsan di mobil si John. Aduh, John. Jangan pingsan di mobil. Si John. Sembarangan si John ini. John. Nah, ya, udah masuk dia. Ayo, nggak ada Lukas itu. Dari mana kau tahu itu Lukas murid Yesus? Ayo. John. Rusak John ini, asli rusak. Kabur dia. Mana dia? Oh, tukul jancok kue kul. Tukul. Kau sudah aku bangun tidur begini baru kau kabur lagi ya. Penjahat kau ini. Mau tipu aku. Datang-datang ngamuk. John Arwana. Mana kau? Kenapa kau kabur? Woi. Naik lagi Pak John, naik lagi Pak John. Kau tipu aku. Kau katakan itu Lukas murid Yesus, ternyata tak ada namanya. Yang ada Simon, Zebedeus, Petrus, Tertulianus, Spiritus, alkohol. Tak ada Lukas. Lem tikus katanya. Lanjut. Men, dia bilang gini, lanjut. Dia bilang lanjut, aku dengar setan lari dia. Aduh. Lanjut. Aku sambil kerja di Malaysia ini, lanjut. Dia habis ngomong doang aja. Sok-sokan dia naik, dia nyari aku setukul. Sudah aku bangun hilang dia. Emang rusak kau John, kau tipu aku John. Kacau. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam. Bejo. Siap. Si John macam mana itu? John tukul itu. Nyari Lukas John, ada yang ngasih nama John lagi nyari Lukas katanya. John Lukas kabur. Zaman itu tus semua, nggak ada kulkas. Aduh. Rusak kau John. Kau tipu aku John. Sudah aku bangun ini. Awas kau naik sini lagi ya. Marahi kau John. Lem tikus ada nggak Bang? Bastus, Spiritus. Abang Iqbal kena prank. Kita tandai si John ya. Memang ini John Kaktus namanya. Kita kasih nama dia John Kaktus.
Itu cocok. John urus namanya. Obat mules. Aku tadi baring-baring. Aku tadi istirahat Bang Bejo. Naik dia. Weh, mana itu kata Bible bilang ya? Mana kata Bible? Rusak kau John. Betul-betul kabur dia, nggak boleh lagi ya. Bilang dia hakimnya itu. Silakan lagi Jimen. Iya, naikkan aja Bang. Yang lain. Nggak apa-apa, pilih-pilih aja di bawah. Aku nggak bisa ngeliat. Makasih Bang Buaya, syukron. Bang Buaya Darat. Siap. Pilih-pilih aja. Kenjutsu monitor. Kenjutsu. Aduh. Langsung kabur dia. LPG monitor. LPG. Iya, LPG monitor Islam Kristen saudara. LPG. Waduh, nggak nyaut. 3 kilo itu, 3 kilo. Iya. Muhmure monitor. Muhmure monitor. Muhmure Bangzo. Ya, monitor. Muhnure, Bang Zo, silakan. Bang Zo. Long Inus tuh nggak berani naik dia trauma sama aku, nggak berani dia. Dalam Long Inus. Perindapan. Kau pensiun aja lah perindapan. Tanja monitor. Sahancu monitor Sahancu monitor. Bagus kau pergi Kirija dulu. Sanjo. Yesus nyanyi. Kenapa kau tak nyanyi? Ada Kristen di bawah. Kristen di bawah. Syukron Bang Buaya Darat. Barakallahu fikum. Terima kasih Bang Buaya Darat. Assalamualaikum. Kristen. Waalaikumsalam Bang Zo. Ya, siapa Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Bang kata Bible saya di bawah aja, saya dari Aceh. Monitor aja. Ya, siap, salam kenal Bang Jo. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, naik 10. Oh, 10 kalau tak naik dekat maghrib perungkat kan ini. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, dibantu share-share, diposting ulang, tap-tap layar. Buat yang belum follow, silahkan di-follow ya. Follow akun Kata Bible 03, karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Uni ini udah datang Uni Rifa, insyaallah. Silakan Uni. Assalamualaikum. Serahkan semua. Waalaikumsalam. Ini aku parkun bentar ya nih. Iya dek, lanjut. Ya udah, lanjut aja. Aku sambil monitor juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang naik, kalau yang muslim silahkan, ada yang mau disampaikan, tapi ingat teman-teman ya, saya kasih tahu nih, teman-teman misalkannya mau salam-salam tuh nggak apa-apa, tapi jika teman-teman berbicara yang muatannya itu intervensi, teman-teman saya pikir jangan disampaikan di sini ya, karena pemilik Komal itu punya aturan sendiri dan punya model sendiri. Jadi kalau teman-teman yang punya wacana nih ingin naik untuk memberikan intervensi tapi berpakaian nasihat, saran saya tak usah ya. Ya, supaya tidak terjadi nanti bantah membantah di Komal Islam. Yang ingin menyampaikan saran dan kesan silakan lewat DM. Gitu. Oke ya. Oke, Pak Edi Arsono, muslim non muslim. Mana si John tadi? Kayak mana kabarnya?
Tuh dia si John kebetulan lagi kerja tiba-tiba menghilang.